Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel gue. Jadi pada video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang dyno test. Jadi tadi siang itu motor gue baru gue remap ulang ECU-nya dan gue dyno test. Sebenarnya niat awal gue tuh gue cuma pengen dyno test doang nih. Tapi gue tergiur sama harga paketan yang ditawarin dari bengkel Avmos, yaitu bengkel rekanannya BRT. Jadi di Avmos itu ada paket yang kurang lebih harga 300.000. Itu kita di dyno dan di remap ulang ECU-nya. Nah, kenapa gue tertarik? Karena gini, ECU gue datanya itu berdasarkan feeling. Maksudnya berdasarkan feeling tuh, jadi gue tuning, terus gue bawa ngetes di jalan, gitu kan. Balik lagi, tuning lagi, dan waktu itu tuning gue itu bareng sama adik gue gitu. Nah, yang kali ini hasil tuningan gue itu di atas mesin dyno. Jadi ketahuan HP-nya berapa, top speed-nya berapa secara keseluruhan ya. Top speed-nya berapa, terus torsi gue berapa. Nah, cuman gue sedikit mau cerita dulu. Jadi belakangan ini gue udah jarang ngonten itu gara-gara motor gue bermasalah di daerah CVT-nya. Yang masalah itu timbul karena waktu itu tuh drat kruk as gue tuh mulai bermasalah si dratnya itu. Jadi puli gue tuh kok kayak selip gitu kan, dan akhirnya geredek terus dan ya itu finalnya itu adalah kruk asnya. Nah, setelah kruk asnya itu gue ganti, masih ada geredek, dan akhirnya gue bawa ke Yamaha. Dia bilang seal dari puli sliding belakang itu rembes, jadi gemuk atau grease-nya itu banyak yang keluar sehingga menyebabkan geredek itu gitu. Nah, akhirnya tadi difinalisasi lagi di Yamaha, motor gue udah enak, udah gak ada geredek. Nah, di Yamaha itu dibilang kalau mungkin efek dari kruk as gue yang bermasalah itu ya, drat kruk as gue yang bermasalah itu menyebabkan kan CVT gue banyak yang selip, banyak yang ya jadi ngaco lah daerah transmisi gue. Nah, dan barulah ketahuan kalau mangkok kampas ganda gue itu ada sedikit peyang ya. Jadi peyangnya itu nggak terlalu kelihatan, dan di situ kelihatan banget kalau kampas ganda gue itu kemakannya nggak rata. Oke, setelah itu gue konsultasi sama mekanik Yamaha, gue tanya, setelah dari sini motor gue mau gue dyno karena gue mau remap ulang, apakah fine aja gitu kan. Dan dia bilang it's fine. Oke, setelah itu gue ke Avmos. Nah, di Avmos itu mekaniknya bilang kalau horsepower motor gue ini nggak maksimal karena dari CVT-nya, karena mesin dyno-nya itu ditesnya berdasarkan horsepower on wheel, jadi berdasarkan horsepower yang ada di roda, bukan yang di crankshaft. Nah, berapa sih horsepower motor gue? Seperti yang teman-teman semuanya tahu, motor gue itu speknya adalah 63 mm dengan noken itu T1, dan CVT gue termasuknya standar ya, karena puli racing gue masih belum gue ganti. Jadi gue mau ganti puli racing dulu, baru nanti gue dyno lagi. Oke, jadi itu aja yang gue ganti ya jatuhnya untuk di dyno ini. Hanya 63, noken T1, dan per clapnya itu Moto1. Nah, untuk bagian CVT, roller gue itu 1013, per sentri gue 1500, dan per CVT gue 1500. Nah, di sini gue udah nyiapin nih kertas dynonya. Oke. Nah, di sini didapat setelah 18 kali run, power maksimal motor gue itu adalah 14,77 horsepower di RPM 7600. Dan torsi maksimal motor gue itu dicapai di RPM 6250 sebesar 10,88 Nm. Ya, buat gue sih hasil segini ini nggak terlalu
nggak terlalu tinggi ya, mengingat motor gue ini memang waktu bore up itu gue bilang sama adik gue untuk masih reliable untuk dipakai harian. Jadi memang bukan yang high spec, bukan 63 yang high spec. Kan orang bikin 63 yang kompresinya mungkin gila, yang sampai geser pengapiannya sekian derajat gitu. Tapi motor gue di sini gue hanya 63 yang basic lah gitu ya. Nah, terus mekaniknya itu juga bilang kalau motor gue ini sebenarnya kompresinya cukup tinggi, dibanding standar itu lebih tinggi. Estimasi dia itu hanya bisa mencapai kompresi sekitar 12 ya, 12 banding 1 gitu. Nah, cuman kan itu hanya estimasi dia aja gitu, nggak berdasarkan data dan nggak diburet juga di situ. Nah, buat teman-teman yang mau lihat hasil mappingan, hasil mappingan, hasil dari hasil dari dyno-test gua, hasilnya di sini. Oke, itu kurang lebih yang bisa gue sampaikan dari hasil dyno-test gue ini. Jadi kalau teman-teman yang speknya mirip-mirip sama gue, pengen tahu berapa sih horsepower motor gue sebenarnya gitu kan, ya mungkin di kisaran ini, bisa di atas bisa di bawah. Dan itu juga tergantung dari setelan ECU-nya sendiri, karena setelan ECU yang kurang maksimal itu juga tidak akan menghasilkan horsepower yang maksimal. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini, ini run 0 ya. Ini run pertamanya itu gua hanya dapat 13 horsepower di RPM 8000, jadi cukup tinggi. 13 horsepower di RPM 8000 dengan torsi maksimal 9,3 Nm di RPM 5090, lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, kemudian setelah dilakukan remap, di sini didapat setelah 18 kali running didapat hasil 14,7 horsepower pada RPM 7600, lebih cepat ya, dapat horsepower tertingginya dibanding sebelumnya di 8400, di sini dapat di 7600. Nah, tapi kemudian di sini torsi maksimal gue memang naik 10,88, namun dicapai pada RPM 6250, yang sebelumnya 9 dicapai di RPM 5,9. Nah, ini juga merupakan yang gue selalu bilang ke teman-teman kalau motor gue ini gue minta waktu itu tuningannya adalah tuningan bawah. Makanya di sini bisa dilihat torsi maksimal gue tinggi sekitar 9 Nm di RPM 5900. Nah, ini datanya seperti ini. Mungkin teman-teman bingung kenapa data seperti ini. Oke, jadi gue jelasin sedikit. Di sini adalah posisi awal yang kemudian dia naik. Nah, di sini ada keriting nih. Nah, keriting ini disebabkan oleh puli gue yang selip. Jadi karena kampas ganda gue yang selip, gue bilang di awal itu kampas ganda gue kemakan yang gak rata. Ini dia jadi begini, kita bisa lihat di run sebelumnya begini. Nah, kemudian dia naik, tapi naik turun nih. Nah, naik turunnya ini itu disebabkan oleh jadi puli depan gue itu kan gue pakai lagi yang ori ya, karena yang SRP gue itu gearnya itu pada bolong. Oke. Nah, karena hasil ini tuh disebabkan oleh entah pulinya yang oblak, atau jalur roller yang nggak bagus, atau derajatnya yang kacau. Jadi ini disebabkan oleh puli yang masih standar. Mungkin kalau detik ini motor gue masih pakai SRP, ini nggak akan ada, dua ini nggak akan ada. Nah, ini adalah data yang sebenarnya buat gue ini agak sedikit memalukan ya. Dia sampai keriting kayak gini. Harusnya itu dia begini nih, rata, mulus. Oke, sekian video dari gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau ada yang tanya bisa tanya di kolom komentar sesuai dengan video yang kalian komentar.
Jadi mohon maaf banget untuk teman-teman yang bertanya hal yang di luar video, tidak akan gue balas. Kayak misalkan teman-teman yang menanyakan shockbreaker di video ini atau menanyakan ukuran ban di video ini, nggak akan gue balas karena pertanyaan kalian di luar dari topiknya. Kenapa begitu? Itu gue bertujuan supaya teman-teman yang memang membutuhkan informasi mengenai Dynotex ini bisa membaca kolom komentar dengan mudah dan menemukan solusi dengan mudah. Tak dikhawatirkan kalau teman-teman ada yang bertanya di luar topik, itu membuat kolom komentar yang lain makin ke bawah, sehingga teman-teman yang lain jadi susah untuk mencari jawabannya. Oke, sekian dari gue cabut, see you in the next video, bye.